Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan. Beliau Bapak Suparman J, SPDI, MPD. Dan tak lupa pula yang kami hormati seluruh mahasiswa semester 5A. Dan yang kami banggakan kelompok 6 mata kuliah Supervisi Pendidikan yang sebentar lagi insya Allah akan memaparkan materinya dengan tema pelaksanaan supervisi. Baik, di sini saya selaku moderator yang mana bertugas memandu jalannya presentasi pada kesempatan ini akan membacakan nama-nama pemateri yang mana di sini ada 10 pemateri yang masing-masing akan memaparkan materinya satu demi satu. Baik, akan kami sebutkan nama satu persatu. Yang pertama, Muhammad Tohe, yang mana di sini akan memaparkan materinya teknik supervisi pendidikan yang mencakupi teknik individual. Sedangkan pemateri yang kedua yaitu Usman Hadori yang akan memaparkan tentang teknik kelompok. Pemateri yang ketiga Nur Kholis yang akan memaparkan pelaksanaan supervisi di sekolah yang mencakupi kunjungan kelas dan juga pertemuan pribadi. Sedangkan materi yang keempat yaitu Muzammil yang mana akan memaparkan tentang rapat staf dan kunjungan kelas. Pemateri yang kelima yaitu Romse Al-Manduri yang mana akan memaparkan tentang kunjungan sekolah dan kunjungan antar sekolah. Sedangkan pemateri yang keenam yaitu Khofifah akan memaparkan proses supervisi pendidikan yang mencakupi perencanaan supervisi pendidikan. Pemateri yang ketujuh yaitu Muhammad Yusuf yang mana akan memaparkan proses supervisi pendidikan yang mencakupi pengumpulan data. Sedangkan pemateri yang ke-8 yaitu Bapak Sunarwi yang akan memaparkan penilaian dan deteksi kelemahan. Pemateri yang ke-9 yaitu Muawanah akan memaparkan tentang memperbaiki kelemahan, bimbingan dan juga pengembangan. Dan pemateri yang terakhir yaitu Duratun Nasihah di sini akan memaparkan materinya tentang evaluasi. Itu pemateri yang terakhir. Dan untuk lebih mengefisiensi waktu, maka kami pasrahkan waktu sepenuhnya kepada pemateri yang telah kami sebutkan dari 1 sampai 10. Kami persilahkan untuk memaparkan materinya secara bergilir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang teknik individual. Teknik individual yaitu diantaranya ada yang pertama yaitu teknik kunjungan kelas, yang kedua teknik observasi kelas, yang ketiga percakapan pribadi, dan yang keempat yaitu intervisitasi atau mengunjungi sekolah lain, yang kelima penyeleksian berbagai sumber materi untuk mengajar, dan yang terakhir menilai diri sendiri. Sekian, terima kasih. Teknik supervisi kelompok adalah suatu pembinaan terhadap sejumlah guru oleh satu atau beberapa supervisor. Sejumlah guru yang pada umumnya memiliki kualifikasi relatif sama mendapatkan bimbingan oleh seorang supervisor. Bila supervisor memperhitungkan bahwa masalah yang dihadapi bawahannya adalah sejenis, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan teknik supervisi kelompok, antara lain bisa dengan rapat guru, 2 bisa diskusi, 3 bisa studi kelompok antar guru baru, dan 4 bisa dengan teknik tukar pengalaman atau sharing. Di sini kami sebagai pemateri cara pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah. Adapun cara pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah yaitu yang pertama adalah dengan kunjungan kelas dan yang kedua adalah dengan cara pertemuan pribadi. Teknik pelaksanaan terkait dengan kunjungan kelas yaitu dengan cara observasi PBM. Apa observasi? Observasi itu adalah tinjauan langsung. Terus PBM adalah proses belajar mengajar, yang mana observasi PBM ini dilakukan oleh penilik atau pengawas atau kepala sekolah. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui cara guru melaksanakan PBM pertama. Yang kedua, dapat mengetahui kelemahan untuk diperbaiki. Dan yang ketiga, dapat mengetahui kelebihan yang dapat dikembangkan. Itu yang pertama, tujuannya adalah yang pertama dapat mengetahui cara guru melaksanakan PBM. Terus yang kedua tadi mengetahui kelemahan untuk perbaiki.
ketika memang ada kelemahan di dalam guru melaksanakan PBM, maka itu dapat diperbaiki. Terus yang ketiga itu dapat mengetahui kelebihan yang dapat dikembangkan. Manakala ketika guru melaksanakan PBM itu ada suatu kelebihan, maka itu dapat dikembangkan. Keuntungan dari kunjungan kelas yaitu dapat memberikan koreksi perbaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi kepala sekolah ketika meninjau langsung ke dalam kelas, itu kepala sekolah dapat memberikan koreksi terkait pelaksanaan PBM tersebut. Adapun hambatan dan kelemahan biasanya itu adalah guru itu merasa canggung, artinya malu. Guru itu biasanya merasa malu kan ketika belajar, terus ada kepala sekolah yang meninjau langsung, itu kan merasa malu, atau guru itu merasa kurang bebas, seperti itu. Kita beralih ke nomor 2, yaitu pertemuan pribadi dengan cara jenis pelayanan pembinaan dengan cara pertemuan pribadi. Teknis pelaksanaan pertemuan pribadi adalah dengan cara kepala sekolah atau penilik itu bertatap muka langsung dengan seorang guru, artinya langsung berhadapan-hadapan. Tujuannya agar kepala sekolah dapat memberikan bantuan khusus, artinya tidak di depan umum, langsung berhadapan langsung. Terus keuntungannya dari pertemuan pribadi adalah berdialog langsung lebih terarah. Dialog antara guru dan kepala sekolah itu kan bisa lebih terarah gitu. Dan ini juga ada hambatannya. Hambatannya adalah agak sulit menentukan waktu, seperti itu. Terkadang guru ada waktu, kepala sekolah yang belum ada waktu, jadi tidak bisa berhadapan langsung. Atau kepala sekolah yang ada waktu, gurunya yang tidak ada waktu, seperti itu. Jenis pelayanan atau pembinaan yang ketiga adalah rapat setap. Teknik pelaksanaannya, kepala sekolah harus berhadapan dengan para guru. Tujuan bantuan umum. Keuntungannya tersebut diberikan kepada seluruh guru dalam satu kali pertemuan dan pertukaran pikiran secara umum. Hambatan atau kelemahannya agak sulit menentukan dan cukup menyita waktu. Merupakan jenis pelayanan yang keempat adalah kunjungan antar kelas. Teknik pelaksanaannya, guru dari salah satu kelas mengunjungi kelas lain dalam satu sekolah. Tujuannya agar mengetahui guru lain dalam melaksanakan KBM dan mengelola kelas. Keuntungannya, hal-hal yang baik dapat dijadikan contoh dan hal-hal yang kurang baik dapat didiskusikan. Hambatan atau kelemahannya mengganggu KBM yang lain dan kelas sendiri ditinggalkan. Poin 5 yaitu kunjungan sekolah. Kunjungan sekolah ini dilakukan ada beberapa cara. Cara yang pertama yaitu kunjungan sekolah ini dilakukan oleh pengawas tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Cara yang pertama. Terus cara yang kedua, pengawas itu kunjungan sekolah yang dilakukan oleh pengawas dengan cara pemberitahuan. Atau yang ketiga itu dengan cara atas undangan dari pihak sekolah, seperti itu. Kita bahas dari yang pertama saja. Kita singkat saja ya, kunjungan sekolah ini bisa dikategorikan seperti monitoring. Ya, itu sudah biasa di lembaga, pasti tahu monitoring. Monitoring ini dilakukan oleh pengawas tanpa pemberitahuan. Tujuannya agar mengetahui sebenarnya apa yang terjadi di sekolah, atau mengetahui kelengkapan administrasi atau cara PBM, proses belajar mengajarnya, seperti itu di sekolah. Terus keuntungannya dapat memberikan bimbingan aktual. Jadi pengawas ketika memang ada temuan di lembaga, di sekolah yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan pendidikan, maka dapat dibimbing oleh pengawas tersebut secara aktual. Hambatannya, ini juga ada hambatannya. Hambatannya biasanya dianggap kurang demokratis. Biasanya pihak sekolah itu menganggap ini kurang demokratis, soalnya tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu langsung ada monitoring, seperti itu. Terus cara yang kedua dengan pemberitahuan. Kunjungan pengawas ke sekolah itu dengan cara pemberitahuan terlebih dahulu. Tujuannya guru mengetahui maksud dan tujuan kunjungan pengawas tersebut. Artinya guru dan kepala sekolah yang ada di sekolah tersebut dapat mengetahui kunjungan dari pengawas tersebut, apa tujuannya, apa tujuan kunjungan tersebut, apa tentang administrasi atau yang lainnya, seperti itu. Terus keuntungannya dapat menunjukkan hasil usahanya, seperti itu. Jadi keuntungannya pihak sekolah atau guru itu dapat menunjukkan hasilnya, jadi bisa diperbaiki terlebih dahulu kalau memang itu ada pemberitahuan. Contoh, pengawas akan ada monitoring ke lembaga A, waktunya pada hari Senin. Jadi sebelum hari Senin, guru atau kepala sekolah itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, kekurangannya sudah dilengkapi. Jadi ketika pengawas sudah sampai di sekolah, nah itu maka pengawas menemukan hasil usahanya itu bagus, seperti itu. Kalau soalnya sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu. Tapi hambatannya, tidak mencerminkan keadaan sehari-hari. Itu biasanya hambatannya tidak mencerminkan keadaan sehari-hari. Soalnya kenapa? Ada pemberitahuan terlebih dahulu, maka itu akan disiapkan sebagus mungkin oleh pihak sekolah atau guru. Jadi hasilnya itu pasti tidak sama dengan hari-hari yang lain, seperti itu. Soalnya
kalau memang sang pengawas itu sudah terlebih dahulu memberitahukan bahwa monitoringnya, maka akan dipersiapkan oleh sebagus mungkin atau sebaik mungkin oleh pihak lembaga. Ketiga, atas undangan dari guru atau kepala sekolah. Terkadang kepala sekolah atau guru itu mengundang pengawas untuk datang ke sekolahnya. Tujuannya agar guru ingin diketahui keberhasilannya. Tujuannya guru itu biar diketahui bahwasanya guru itu berhasil dari segi apapun, dari segi administrasi atau dari segi pendidikan seperti apa itu. Mendidik itu. Terus keuntungannya dapat melayani kebutuhan khusus atau setempat. Artinya pengawas keuntungannya itu kalau memang diundang, jadi pengawas itu datang ke sekolah, terus keuntungannya pengawas itu dapat melayani kebutuhan khusus. Artinya apa yang memang dibutuhkan oleh lembaga itu insyaallah akan dilayani oleh pengawas. Hambatannya mungkin mengganggu. Itu hambatannya hanya itu mungkin mengganggu saja lah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Jenis yang keenam adalah kunjungan sekolah dan antar sekolah. Teknik pelaksanaannya adalah guru dari sekolah lain mengunjungi suatu sekolah. Dengan tujuan apa? Itu tujuannya mengetahui bagaimana guru sekolah lain melakukan KBM dan mengelola kelas dan sekolahnya. Terus keuntungannya, hal-hal yang baik dapat dicontohkan, sedangkan hal yang buruk atau hal-hal yang kurang baik dapat didiskusikan. Dan hambatan-hambatan atau kelemahannya atau kelas sendiri bisa ditinggalkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses supervisi pendidikan. Adapun dalam proses supervisi pendidikan yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu evaluasi. Baik, saya di sini akan menjelaskan perencanaan apa yang harus kita lakukan dalam supervisi pendidikan. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam perencanaan supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu adalah tujuan supervisi. Maksudnya tujuan di sini apa tujuan kita membuat supervisi itu sendiri. Yang kedua yaitu alasan mengapa kegiatan tersebut perlu dilakukan. Yang ketiga yaitu bagaimana atau metode apa yang kita pakai untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu siapa yang akan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Yang kelima yaitu waktu pelaksanaannya. Sedangkan yang keenam yaitu hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan itu sendiri. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan pelaksanaan supervisi pendidikan. Sebagaimana pelaksanaan supervisi pendidikan itu, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu mengumpulkan data, kemudian penilaian, deteksi kelemahan dan memperbaiki kelemahan, dan bimbingan dan pengembangan. Pengumpulan data yang dikumpulkan mengenai keseluruhan situasi belajar mengajar, meliputi murid, guru, program pengajar, alat atau fasilitas, dan situasi kondisi yang ada. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan cara observasi, kunjungan kelas, menggunakan konselor dan lainnya. Kali ini saya akan membahas tentang atau mengupas sekelumit tentang pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Ada beberapa poin, antara lain adalah penilaian dan deteksi kelemahan. Penilaian data yang sudah dikumpulkan diolah. Setelah diolah kemudian dinilai. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan murid, guru, serta faktor-faktor menunjang dan menghambat dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah deteksi kelemahan. Deteksi kelemahan pada tahap ini supervisor mendekati kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar. Di pelaksanaan supervisi kali ini saya akan menjelaskan cara memperbaiki kelemahannya. Dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi langsung atau tidak langsung, semisal demonstrasi mengajar, kunjungan kelas atau kunjungan sekolah dan lain sebagainya. Terus di sini juga ada bimbingan dan pengembangannya. Dalam pelaksanaan supervisi, supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa yang diperoleh diterapkan atau diaplikasikan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang evaluasi. Pada akhir supervisi dilakukan evaluasi,
Ini dilakukan untuk mengetahui tujuan yang sudah dicapai, hal-hal yang sudah dilakukan, dan hal-hal yang belum dilaksanakan. Evaluasi supervisi dilakukan untuk semua aspek, yakni meliputi evaluasi hasilnya, yaitu yang berkaitan dengan siswa, prosesnya yang berkaitan dengan guru, dan pelaksanaannya yang berkaitan dengan si supervisor. Akhirnya, saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf apabila ada dari tutur kata yang kurang berkenan di hati antum-antum sekalian. Akhirnya dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.